Mungkin boleh disampaikan analisa Anda terkait dengan penguatan IHSG yang di hari keempat ini terus berlangsung. Ya, IHSG tampaknya sangat optimis ya memandang hari ini karena kita lihat juga kembali all time high ke rekor harga tertingginya. Kalau secara sentimen saya rasa masih sama mengenai kebijakan suku bunga baik itu di Amerika Serikat maupun Bank Sentral Bank Indonesia yang nanti akan mengumumkan kebijakan suku bunganya. Walaupun memang kalau kita lihat proyeksinya, kalau untuk The Fed sendiri akan menurunkan suku bunga di September, sedangkan Bank Indonesia pada bulan ini, hari ini mungkin akan tetap mempertahankan suku bunganya. Lalu kemudian saya rasa ada sentimen baik juga dari resesi yang tampaknya sudah mulai mereda. Itu yang kemudian sempat membuat pasar saham dan juga rupiah juga terguncang, namun sudah mulai mereda. Data-data yang ada terlihat bahwa resesi Amerika Serikat itu probabilitasnya itu turun. Karena memang dari data ekonomi terlihat bahwa ekonomi Amerika Serikat itu masih baik. Kemudian juga harga batu bara yang menguat, kalau kita lihat proporsi emiten batu bara ini cukup bobotnya cukup besar ya di IHSG, sehingga ini juga kemarin sempat menopang laju IHSG. Selain itu juga ada inflow masuk dari dana asing mulai masuk ke pasar saham kita, artinya ada optimisme juga baik itu dari investor dalam negeri maupun investor asing nih yang juga membuat IHSG lajunya cukup luar biasa ya sampai hari ini. Oke, melihat level IHSG pada hari ini, pada saat ini di break sesi pertama berada di level 7.560, tapi tadi di sesi pertama pun sempat menyentuh level 7.594. Ya. Ini artinya semakin mendekati level psikologis baru di 7.600-an. Kira-kira bagaimana Anda melihat sejumlah sentimen yang tadi Anda sebutkan? Sentimen-sentimen positif apakah mampu untuk membawa IHSG ke level 7.600? Saya rasa mampu ya, namun butuh waktu karena kalau misalnya posisi saat ini memang ada potensi penguatan namun sudah mulai terbatas. Kalau kita melihat per saham emiten-emiten yang big caps itu sudah mulai berada di area resistennya. Artinya sudah mulai ada rawan profit taking. Ketika Wall Street juga semalam sudah profit taking, sebenarnya itu bisa menjadi sinyal bahwa laju IHSG tampaknya sudah mulai di area rawan, sudah mulai di persimpangan. Saya rasa kalau saat ini mungkin lebih waspada aja. Saya rasa bisa ke level baru 7.600, namun untuk jangka pendek mungkin akan ada koreksi terlebih dahulu. Karena memang IHSG secara teknikal dan emiten-emiten yang memiliki bobot besar ke IHSG ini sudah berada di area resisten. Dan juga kalau kita melihat pasar luar negeri karena ada korelasi antara IHSG dengan Wall Street. Wall Street kemarin setelah penguatan selama 8 hari beruntun sudah mulai ada koreksi. Jadi saya rasa sudah mulai saatnya lebih waspada terhadap laju IHSG. Itu secara jangka panjang. Untuk hari ini di sisa sesi 2 hari ini, apakah ada potensi IHSG akan berbalik arah? Saya rasa tidak ya, masih berada di zona hijau sampai penutupan sesi 2 hari ini. Oke, baik, kita menghitung beberapa jam sebelum kita mendengar pengumuman suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Prediksi Anda terkait dengan efek dari rilis BI rate ini yang memang diprediksi di mana Bank Indonesia akan menahan suku bunganya kembali. Kira-kira bagaimana efeknya? Saya rasa sudah diapresiasi oleh pasar ya, karena memang proyeksinya Bank Indonesia tidak akan lebih mendahului dari The Fed masalah penurunan suku bunganya. Jadi mungkin ini sudah price in juga ke pasar kemarin dengan kenaikan harga yang mencapai harga tertinggi. Namun memang harapannya Bank Indonesia di tahun 2024 ini, di sisa bulan 2024 ini ada satu kali menurunkan suku bunga. Saya rasa ini yang menjadi harapan jika dengan catatan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, itu benar bulan September ini menurunkan suku bunga. Memang kalau melihat prediksi atau peluang penurunan suku bunga The Fed di 2024 ini akan terjadi 3 kali. Itu di September, November, dan Desember. Di mana masing-masing bulan itu akan terjadi penurunan 25 basis poin. Artinya hingga Desember The Fed akan menurunkan setidaknya 75 basis poin. Nah harapannya dengan kalau misalnya ini benar terjadi, harapannya Bank Indonesia juga mengikuti minimal 1 kali dengan 25 basis poin penurunan.